Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, yaitu pembahasan tentang mudharabah, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama akan saya presentasikan sendiri. Saya Aulia Fitria Sibuan. Jurnal yang saya ambil yaitu berjudul Mudharabah Principle of Banking Product atau penerapan prinsip mudharabah dalam perbankan syariah. Jadi autornya di situ adalah Khudari Ibrahim dari Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram. Nah, di jurnal ini beberapa poin penting yang akan menjadi pokok pembahasan yaitu hukum Islam penerapan syariah. Dari meresum jurnal ini, yaitu dalam penelitian ini dibahas mengenai apa sebenarnya prinsip mudharabah itu dan proses pelaksanaannya. Nah, dalam penelitian ini diawali dengan menjelaskan bagaimana prinsip mudharabah. Nah, prinsip mudharabah itu sendiri merupakan salah satu skim inti dalam ekonomi Islam. Produk perbankan syariah yang unik karena pada prinsip ini didukung oleh filosofis antara praktik sistem perbankan konvensional dengan sistem perbankan syariah gitu. Jadi dalam jurnal ini sebenarnya ada praktik-praktik di perbankan konvensional juga diterapkan dalam perbankan syariah, tetapi yang masih sesuai dengan syariat. Nah, kemudian contoh ya, yang menganut sistem bunga atau interest rate dengan perbankan syariah yang menganut sistem bagi hasil atau keuntungan untung rugi gitu dengan perbankan syariah. Sedangkan topik dan masalah dalam penelitian ini adalah menurut analisa penulis, pembiayaan atau mudharabah tidak terdapat norma yang mengatur tentang asuransi bagi para pihak. Sementara asuransi tertera dalam dokumen kontrak PT Bank Syariah. Hanya dapat dipastikan bahwa telah terjadi improvisasi dalam akad tersebut. Ketidakjelasan ini mengandung norma kabur pada penerapan prinsip mudharabah dalam perjanjian atau akad di bank. Kemudian, dari penelitian ini diperoleh hasil pengaturan mudharabah menurut perspektif hukum Islam merupakan prinsip syariah yang terkodifikasi pada literatur klasik sesuai ijtihad para ulama berdasarkan situasi dan kondisi masing-masing yang bercorak tradisional. Oke, sedangkan di zaman modern, pengaturan mudharabah telah berkembang menjadi bagian dari produk perbankan syariah yang mengatur tentang jaminan pada akad mudharabah sesuai fatwa DSN MUI. Nah, apa aja sih prinsip pengaturannya? Adapun pengaturan prinsip mudharabah menurut perspektif positif tertera pada Undang-Undang Perbankan Syariah yang diperjelas pada tambahan tentang asuransi yang tidak diatur melalui fatwa DSN MUI dan karenanya menyalahi asas kepatuhan syariah. Next. Oke. Selanjutnya, pengaturan prinsip mudharabah melalui legilisasi hukum positif telah mengalami kemajuan yang signifikan dengan munculnya berbagai peraturan perundang-undangan, dengan adanya peraturan-peraturan baru yang mengikuti perkembangan zaman, begitu.
Jadi kemajuan ini sungguh signifikan dengan munculnya berbagai aturan baru tadi, yang secara eksplisit mengakomodir substansi skim mudharabah itu sendiri gitu. Dengan perjanjian akad di perbankan syariah yang terdapat improvisasi yang seperti yang saya sebutkan tadi gitu. Nah, pengaturan prinsip mudharabah melalui hukum ini itu sangat berkembang signifikan dan sangat punya impact gitu kepada para penggunanya. Nah, terakhir dengan demikian, dengan kelahiran berbagai peraturan di Bank Indonesia yang berperan sebagai pelaksana dari Undang-Undang Perbankan Syariah yang diperkuat dengan pembentukan Komite Perbankan Syariah, sebelumnya Mbak masih belum ini ke atas. Belum ini Mbak. Ya, oke, lagi ke atas lagi. Ke atas masih yang tadi. Yes. Nah, jadi dengan demikian ke bawah Mbak. Ke bawah lagi. Lagi next. Next. Lagi. Next. Next lagi. Oke. Jadi dengan demikian kelahiran berbagai peraturan Bank Indonesia yang berperan sebagai pelaksana dari undang-undang itu sendiri itu punya impact yang luar biasa terhadap peraturan perbankan syariah di Indonesia gitu. Nah, penerapan prinsip mudharabah dalam perbankan syariah ternyata punya peran yang positif terhadap perkembangan bank syariah itu sendiri. Jadi hasilnya itu gitu. Nah, untuk yang kedua yaitu saya mengambil judul dari jurnal dengan judul A Comparative Study of the Return on Mudharabah Deposit and on Equity in Islamic Bank. Ini membahas mengenai pembahasan mengenai studi tentang perbedaan return atau keuntungan dari mudharabah, deposit mudharabah dan equity in Islamic Bank. Jadi modal di bank Islam. Jadi itu seperti apa gitu. Nah, autornya di sini adalah Abdou Diwai dan Abdullah Embo dari International Center for Education in Islamic Finance dari Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengcompare the return on mudharabah. Jadi untuk membandingkan gitu ya, return penghasilan, keuntungan gitu, pendapatan dari mudharabah deposit to the return on equity in Islamic Bank. Nah, in this paper, investigate the return on mudharabah deposit and equity in some Islamic bank. The results show that the rows in the sample tend to be less 2 times. Jadi poinnya di sini ya, poinnya di sini adalah persamaannya itu ada pada prosesnya gitu. Proses untuk mendapatkan keuntungan dari mudharabah dan equity in Islamic Bank itu sendiri. Jadi langsung ke hasilnya aja. Next, Mbak. Bisa di next, Mbak. Ke bawah lagi. Jadi hasilnya itu adalah, yes, oke. Jadi hasilnya adalah penemuan dari Rosli dan Zaini, and that of Samandrajan, kontradiksi. Jadi itu ada kontradiksi with the established theory on risk return. Jadi resiko dan keuntungannya itu ada kontradiksi di antara
mudorobah dengan equity in Islamic Bank. Kontradiksinya sudah dijelaskan dalam jurnal tersebut gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari 2 jurnal yang telah saya resum. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya, Taufik Hidayat. Mungkin bisa ke bawah soal ini materinya. Baik, selanjutnya adalah saya akan mempresentasikan hasil saya terhadap jurnal yang saya review. Jurnal yang pertama, pada jurnal ini membahas tentang implementasi mudharabah pada bank syariah. Tujuan penelitian adalah menganalisis implementasi mudharabah pada produk pembiayaan syariah dalam UU nomor 10 tahun 98 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 92 tentang perbankan. Disebutkan bahwa kegiatan usaha bank syariah adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain. Hampir seluruh model teoritis bank Islam menggunakan sistem mudharabah atau musyarakah atau menggunakan kedua-duanya. Namun hingga saat ini pada prakteknya bank Islam jauh dari model tersebut. Perbankan Islam harusnya menggunakan model sistem profit and loss sharing atau PLS, bukan malah berdasarkan bunga. Mudharabah sendiri adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya, kemudian dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Kontrak mudharabah dalam pelaksanaannya pada bank syariah adalah nasabah bertindak sebagai mudharib yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak mudharabah. Mudharib atau nasabah tersebut setelah menerima dukungan pendanaan dari bank, kemudian mereka membeli jumlah atau senilai tertentu dari barang yang sangat spesifik dengan suatu laba. Bank Islam seharusnya memperkenalkan tujuan ekonomi Islam dengan menerapkan maqasid al-syariah secara keseluruhan. Dari jurnal ini dapat disimpulkan beberapa, yaitu masih ada beberapa bank Islam yang belum menerapkan sistem mudharabah ini. Jurnal ini dari jurnalnya Bambang Waloyo yang berjudul Implementasi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah untuk merealisasikan tujuan ekonomi Islam. Kemudian untuk jurnal yang kedua, meskipun BMT Baitul Mal, jurnal ini dari The Well as Syariah Financing of Baitul Mal wa Tamil Binama. Meskipun namun pada prinsipnya lembaga BMT tersebut telah menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara yang mengelola dana dari untuk dan oleh masyarakat. Masalah BMT tidak hanya sebatas legalitas hukum yang melindungi mereka, tetapi juga terkait dengan hukum penjaminan berdasarkan latar belakang di atas. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui pelaksanaan akad mudharabah di KSPS Baitul Mal wa Tamil Binama Semarang, serta memahami kendala dan solusinya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologi. Spesifikasi penelitian ini adalah analisis deskriptif yang diharapkan mampu memberikan gambaran yang rinci, sistematis, dan komprehensif tentang segala hal yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan bahan pustaka yang dikumpulkan melalui data biografi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Kesimpulannya dari penelitian ini adalah penerapan akad mudharabah di KSPS BMT Binama Semarang berupa tabungan mudharabah dan pembiayaan mudharabah dalam pelaksanaannya simpanan atau simpanan mudharabah dapat terlaksana dengan lancar. Sedangkan skema pembiayaan mudharabah masih sulit dilaksanakan di KSPS BMT Binama karena pembiayaan mudharabah sulit dilaksanakan karena kendala seperti sulitnya transparansi mudharib mengenai terhadap keuntungan yang diperoleh. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya,
Ya, untuk jurnal selanjutnya, saya Balkis Makfiratini Said Lambang. Saya mengambil judul Analisis Sistem Pembagian Keuntungan pada PT Halal Network International Herbal Penawar Al-Wahida dalam perspektif akad samsara. Penulisnya yaitu Muhammad Iqbal dan Aulia Ulfa. Dalam sistem pemasaran berjenjang akhir-akhir ini banyak diminati oleh masyarakat. Karena selain itu, memudahkan, multimarketing juga memberikan keuntungan kepada pembelinya, di mana keuntungan tersebut diperoleh dari bonus yang terdapat pada harga setiap produk. Setiap perusahaan multi-level marketing berbeda-beda akan pembagian keuntungannya. Dalam hal ini, ada beberapa perusahaan multi-level marketing yang memberikan janji keuntungan yang besar namun tidak jelas dari mana keuntungan tersebut diperoleh. Keuntungan dalam praktik akad samsara mengenai pembagian keuntungan multi-level marketing adalah adanya kejelasan pada operasional perusahaan, baik dari segi kehalalan produk maupun dari segi pembagian keuntungannya. Dalam hukum Islam, dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia HNHPAI telah sesuai dengan ketentuan dalam akad samsara. Jika tidak, maka perusahaan multi-level marketing tersebut haram akan operasionalnya. Untuk jurnal yang kedua, judulnya Transaksi Penjualan Baju Konsumen Secara Sepihak oleh Manajemen Tailor Ditungkap dalam Perspektif Hukum Islam. Autornya ada Riza Afrian Mustaqim dan Zumara. Dalam hukum Islam, jual beli harus dipenuhi rukun dan syarat, di antaranya yaitu barang yang diperjualbelikan harus milik penjual dan dimiliki secara sempurna. Namun penjualan yang dilakukan salah satu toko tailor di Kampung Tungkap, Kecamatan Darussalam, melakukan transaksi jual beli tanpa seizin pemiliknya. Jual beli tersebut dilakukan atas dasar klausulah yang dibuat oleh pihak toko yang ditempelkan pada sebuah etalase kaca di toko tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa Larry Taylor melakukan penjualan baju milik konsumen tanpa seizin pemiliknya. Setelah melakukan analisis data dengan teknik pengumpulan data, wawancara, dan dokumentasi, penulis menyimpulkan bahwa penjualan baju konsumen secara sepihak yang dilakukan oleh pihak manajemen toko Larry Taylor dilakukan untuk menutupi kerugian yang dikeluarkan selama proses penjahitan baju tersebut dan juga untuk menutupi upah pekerja yang telah bekerja menjahit baju tersebut. Dengan demikian, dalam hukum Islam tetap harus diupayakan menghubungi pemiliknya agar mendapatkan persetujuan dari pemilik untuk menghindari tindakan gharar dan tindakan fasid pada barang yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli disebabkan tidak sempurnanya terpenuhi syarat dari transaksi jual beli. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan oleh pihak Larry Taylor tidak sah menurut ketentuan hukum Islam. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya terima kasih untuk lagi jurnal yang pertama yang saya resum adalah penerapan prinsip muadarodoh dalam perbankan syariah, di mana author dari sini adalah Hudari Ibrahim is based on National Faculty of Law. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengatur bagaimana
Ketentuan penerapan mudarodah diatur sesuai prinsip syariah. Resum. Dari resum yang saya peroleh di sini, penelitian ini menjelaskan bagaimana penerapan mudharabah dalam Islam. Pengaturan mudharabah menurut perspektif hukum Islam merupakan prinsip syariah yang terkodifikasi pada literatur klasik sesuai ijtihad para ulama berdasarkan situasi dan kondisi masing-masing yang bercorak tradisional. Sedangkan di zaman modern, pengaturan mudarodah telah berkembang menjadi bagian dari produk perbankan syariah yang mengatur tentang jaminan pada akad mudarodah sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional. Adapun pengaturan prinsip mudarodah menurut perspektif hukum positif tertera pada Undang-Undang Perbankan Syariah yang diperjelas oleh Peraturan Bank Indonesia sebagai aturan pelaksanaannya. Dengan pembentukan Komite Perbankan Syariah pada penerapan prinsip mudarodah dalam perjanjian akad di perbankan syariah terdapat improvisasi syarat tambahan tentang asuransi yang tidak diatur melalui fatwa Dewan Syariah Nasional dan karenanya menyalahi asas kepatuhan syariah sesuai amanat Undang-Undang Perbankan Syariah dalam perspektif hukum Islam. Ada 4 uraian mazhab dan dalam literatur klasik Islam tentang pengertian mudharabah tersebut. Memang terdapat perbedaan persepsi antara para fuqaha seputar definisi mudharabah tersebut memang pada sebagian tertentu dan perbedaan pada bagian-bagian lainnya. Sebagian fuqaha menentukan syarat-syarat khusus dan tidak sama dengan persyaratan pada mazhab lainnya. Oleh karenanya ada 3 titik temu para fuqaha antar 4 mazhab yang prinsipal seputar persyaratan mudharabah, yaitu 1. Bahwa pada akad mudharabah terdapat para pihak. Kedua, bahwa para pihak pada akad mudharabah adalah salah satunya sebagai pemodal dan yang lainnya sebagai pelaku usaha dalam kurung al-amil. Yang ketiga, bahwa tujuan mudharabah adalah untuk memperoleh keuntungan yang menjadi hak para pihak untuk mendapatkan bagiannya sesuai kesepakatan dalam akad. Dari sini dapat disimpulkan bahwa transaksi mudharabah memiliki landasan Islam bagi perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usaha, baik kegiatan penghimpunan dana maupun menyalurkan pembiayaan. Dan hal ini lebih mempertegas bahwa mudharabah sebagai bagian dari produk perbankan syariah secara normatif memiliki aturan yang lebih rinci. Next, Mbak. Untuk jurnal yang kedua berjudul The Concept of Debt in Mudharabah Financing Contract and Islamic Banks. Author di sini adalah Trisdini Prasastina Usanti, is based on National Faculty of Law. Objektifnya di sini adalah this study aims to record how to concept of the debt in Mudharabah financing contract or Islamic banking. This study explain how the concept of debt in Mudharabah financing context at Islamic banks. Mudharabah financing is financing in the form of cooperation between 2 parties, namely the first parties Sabihul Mal provided all the safety, while the other party Mudharabah become the manager. The business profit are divided in the percent nisbah. If the loss is borne by the owner capital, as long as the loss is not result of the manager negligence. If the loss is caused by the negligence of the manager must responsible for the loss. However, in the Mudharabah contract in one of the Islamic banks, there is concept of debt in the contract clause. Should not use the concept of debt in the Mudharabah contract, considering that the character of the contract is a cooperation contract, not a debt contract. However, the Islam Bank argued the fund collected by the bank in the balance sheets recorded as debt as well as in the distribution of funds in the balance sheets
as well recorded as that before the fund used in the financing is the customer fund. The customer who is the recipient of the funds. The financing faculty is obliged to return the capital that has been received, meeting the specific term from. Next one. Dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nova. Silahkan. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu jurnal mengenai faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Indonesia. Di jurnal ini fokusnya lebih kepada variabel-variabel untuk menentukan apakah rasio keuangan dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan mudharabah pada bank syariah saling berkaitan. Dalam penelitian ini dibahas mengenai macam-macam pengaruh rasio keuangan dan tingkat bagi hasil dari berbagai macam bank syariah di Indonesia terhadap pembiayaan mudharabah tersebut. Penelitian ini menggunakan populasi laporan keuangan triwulan dari seluruh bank syariah yang ada di Indonesia pada periode 2010 dan 2012. Dan pengambilan sampel dari penelitian ini tuh ada di 6 bank syariah di Indonesia dengan menggunakan metode purpose sampling. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode FDR, NPF, ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Untuk hasil secara parsial, variabel FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah. Dan variabel NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Sedangkan untuk variabel ROA, serta CAR, dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Untuk metode-metode FDR, MPF, ROA, dan CAR itu adalah salah satu indikator dalam menilai kinerja bank syariah. Jadi untuk menilai rasio keuangan dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan mudharabah, bank syariah perlu adanya data mengenai FDR, MPF, ROA, dan CAR tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya boleh saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.